Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk membahas tentang teori bahasa dan otomata. Kita akan melanjutkan soal FSA. Kita akan belajar tentang DFA, yaitu Deterministic Finite Automata, salah satu dari FSA, ya, yang sudah kemarin kita perkenalkan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kita akan belajar apa itu DFA, ya. Sebelumnya kita atau mungkin kemarin juga sudah dijelaskan tentang komponen pada diagram DFA atau diagram FSA, yaitu berupa lingkaran. Lingkaran menyatakan kedudukan, kondisi, ya, state, ya. Di dalamnya ada labelnya, ya. Labelnya bisa apa saja, yang biasa digunakan standarnya Q0, Q1. Hanya saja itu bisa jadi diubah menjadi satu definisi tertentu, ya, definisi lain, ya, misalnya mati, hidup, jalan, dan sebagainya, ya. Tergantung kondisi atau keadaan si mesin itu. Kemudian busur panah, ya, busur panah menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan, ya, yang di dalamnya ada simbolnya, ya, A dan B dan sebagainya, atau 0 dan 1, ya, misalnya ditekan tombol on atau ditekan tombol off, ya, seperti itu. Inputan yang merubah satu keadaan jadi satu keadaan yang lain, yang berubah misalnya dari mati menjadi hidup, ya, itu ada inputan, ya, misalnya tombol on ditekan dan sebagainya. Nah, kemudian keadaan itu ada keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal itu ditandai dengan tanda anak panah tanpa simbol, ya, seperti ini, yang menuju ke keadaan awal. Dan keadaan akhir ditandai dengan simbol lingkaran ganda. Oke, Anda lihat ini tadi, ya, ada A dan B pada satu busur panah. Nah, ini sebenarnya adalah dua busur panah yang dijadikan satu, seperti ini. Saya simpulkan merah, ya. Dua busur panah yang dijadikan satu, ya, kenapa? Karena input ini merubah dari satu keadaan ke keadaan lain yang sama, ya, dari Q0 menuju ke Q1, ya, sehingga dijadikan satu. Oke, sehingga dituliskan menjadi satu seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang diagram transisi ini, ya. Pertama kita akan mempelajari konfigurasinya. Konfigurasinya adalah pada diagram transisi yang ada pada gambar ini, ya, yang ada pada gambar ini, ya, nanti gambarnya lain juga akan lain juga, ya. Q besar ini menandakan Q menandakan state, ya, state dari diagram transisi ini. State yang ada pada diagram transisi ini, yaitu state-nya apa di sini? Ada Q0, ada Q1, ya. Nah, lingkarannya ada dua, Q0 dan Q1. Kemudian sigma menandakan input. Inputnya ada berapa jenis? Ada 2, A dan B. Jadi ada 2, ya. Dituliskan dalam himpunan, kenapa? Karena lebih dari 1, ya. Kemudian state awal itu 1, ya. Ini yang dituju oleh anak panah tanpa simbol, Q0, ya, hanya satu saja, satu state. Nah, untuk F ini dalam hal ini itu Q1 atau dalam gambar ini Q1. Nah, Q1 pada F ini diberikan tanda himpunan. Kenapa? Karena bisa jadi final state atau keadaan akhirnya itu 2 atau 3, ya, atau lebih dari 1, ya. Bisa saja nanti ada Q1 dan Q2 dan sebagainya, ya. Sehingga ini digambarkan dalam bentuk atau dituliskan dalam bentuk himpunan. Oke, kemudian kita akan mencari fungsi transisinya atau mendeskripsikan fungsi transisinya, ya. Fungsi transisi itu adalah definisi satu state diberikan sebuah input menjadi state apa, ya. Misalnya ini, state Q0 diberikan input A menjadi Q1. Tanda D ini delta itu
adalah melambangkan transisi. Kemudian Q0 jika diberikan inputan B itu menjadi Q1. Nah, Q1 jika diberikan inputan A, ya, diberikan inputan A menjadi Q1. Q1 diberikan inputan B menjadi Q0. Ya, berikan inputan B menjadi Q0. Nah, fungsi transisi juga bisa digambarkan menjadi tabel transisi. Tabel transisinya seperti ini, ya. Ini hanya merubah dari fungsi transisi ke tabel transisi saja. Jadi misalnya Q0 diberikan inputan A menjadi Q1. Nah, ini ya. Q0 diberikan inputan A menjadi Q1. Ya, menjadi ini. Q0 diberikan inputan B menjadi Q1 juga. Q1 diberikan inputan A, ya, yang ini menjadi Q1. Q1 diberikan inputan B menjadi Q0. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara membuat atau cara mendeskripsikan sebuah diagram transisi menjadi fungsi transisi dan tabel transisi. Nah, bagaimana jika kita diberikan tabel transisinya dan diminta untuk menggambar diagram transisinya? Nah, misalnya kita diberikan sebuah diagram transisi seperti ini. Tabel transisi seperti ini. Ya, yang punya definisi seperti ini atau punya tuple S sama dengan Q0, final state-nya Q1. Nah, kita akan menggambar diagramnya, ya. Kita mulai dari Q0, ya. Q0, ya, kita mulai dari yang dituju oleh anak panah tanpa simbol, ya. Q0, kemudian Q0 ini jika diberikan inputan A menjadi Q0, ya. Tetap di Q0. Jika diberikan inputan B, ya, berikan inputan B, jadi Q1. Q1 kita bikin lingkaran ganda karena final state. Kemudian kita lanjut ke baris kedua, Q1 diberikan inputan A menjadi Q0. Ya, diberikan inputan B juga ternyata menjadi Q0, maka jadikan 1 ya, A sama B. Nah, kita latihan lagi pakai tabel transisi yang kedua ini, ya. Ini ada tiga state atau 3 kedudukan, yaitu Q0, Q1 dan Q2, ya. Dengan startnya Q0, finishnya ada di Q0 dan Q2, ya. Jadi start bisa juga menjadi finish, ya. Dan di sini Anda lihat ada 2 keadaan akhir. Nah, kita awali dari Q0 juga. Q0 jika mendapatkan inputan 0 menjadi Q2, dan jika mendapatkan inputan 1 menjadi Q1. Ya, kita tulis dulu Q0 karena finish, final state juga, maka kita bikin lingkarannya ganda. Nah, jika diberi inputan, nah, ini kenapa saya tuliskan yang 1 dulu, karena saya ingin mengurutkan saja, ya. Q1 kemudian Q2 state-nya seperti ini, maka tapi inputannya tetap, ya, Q0 yang mendapatkan inputan 1 ke Q1, mendapatkan inputan 0 ke Q2. Nah, Q2-nya juga kita bikin lingkaran ganda. Baris kedua, Q1. Q1 mendapatkan inputan 0 menjadi Q1. Q1 mendapatkan inputan 1 menjadi Q0. Nah, Q2, nah, lihat di sini Q2 kita Q1 sudah, kita lanjut ke Q2. Q2 diberikan inputan 0 menjadi Q0, menjadi Q0 ini, ya. Kemudian Q2 diberikan inputan 1 menjadi Q1. Ya, diberikan inputan 1 menjadi Q1. Q2 diberikan inputan 1 menjadi Q1. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah tabel diagram transisi dari tabel transisi. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan akan mempelajari tentang bahasanya, ya. Suatu string, ya, karena bahasa itu sebenarnya adalah kumpulan string. Suatu string, katakan X diterima jika transisinya sampai pada state akhir, ya.
secara formal dinyatakan jika sebuah FSA bernama M, ya, bisa menerima bahasa yang disebut LM, ya. LM ini merupakan kumpulan sebuah string yang diterima oleh M ini. Sama dengan sebuah bahasa, ya. Bahasa Indonesia misalnya. Dia kumpulan stringnya A, B, C, D, E, sampai Z, ya. ADA itu merupakan string dalam bahasa Indonesia. Tapi AAD itu bukan string dalam bahasa Indonesia, ya. Meskipun susunannya berasal dari string yang sama, dari A dan D, tapi ADA itu ada dalam bahasa Indonesia, diterima oleh bahasa Indonesia. Tapi kalau AAD itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, ya, adanya dalam bahasa lain, bahasa Inggris, ya. Sama. Nah, umpamakan ABB ini adalah sebuah bahasa. Bahasa ini bisa diterima oleh sebuah mesin, ya, atau mesin ini mengandung bahasa tertentu. Nah, kita akan mengecek apakah string ABB ini diterima atau termasuk dalam bahasa pada mesin otomata ini, ya, atau mesin FSA ini, ya. Caranya gimana? Cara mengeceknya adalah kita cek dari inputan dari awal. Q0 jika diberikan inputan A, ya. Ini ada huruf A menjadi Q1. Jika diberikan inputan B menjadi Q0. Jika diberikan inputan B lagi menjadi Q1, maka berakhir pada state akhir, ya. Dengan demikian, ABB ini termasuk dalam mesin M ini atau mesin ini, ya, yang diagram ini. Kemudian kita coba cek lagi BABA, ya. BABA. B, ya, Q0 state awal diberikan inputan B menjadi apa? Q1. Diberikan inputan A menjadi Q1 lagi. Diberikan inputan B menjadi Q0. Diberikan inputan A yang terakhir menjadi Q1. Nah, berarti BABA juga diterima atau termasuk dalam mesin M ini. Atau dalam FSA ini. Kemudian, misalnya, apa Bu? Apakah ada yang string yang tidak diterima? Ya, ada. Misalnya, AAB, ya. AAB. A, kemudian B. Q0 diberikan inputan A menjadi Q1. A lagi menjadi Q1. B menjadi Q0. Sehingga AAB itu menghentikan transisinya sampai ke Q0. Dan Q0 bukan final state, maka AAB ditolak oleh diagram transisi ini atau mesin oleh M ini, ya, FSA ini. Seperti itu. Oke, Anda perhatikan bahwa semua diagram transisi kita yang kita pelajari tadi, setiap state-nya selalu bertransisi ke state berikutnya. Ya, walaupun itu state-nya sendiri. Misalnya Q0 diberikan input 0 menjadi Q0 lagi. Tapi setiap input, ya, misalnya inputnya ada 0 dan 1, itu semua state pasti memiliki transisinya, ya. Nah, lihat misalnya Q0 diberikan inputan 0, itu ada transisinya, diberikan inputan 1 juga ada transisinya. Begitu juga dengan Q1. Diberikan inputan 0 ada transisinya, diberikan inputan 1 juga ada transisinya. Nah, apakah ada yang tidak ada transisinya, ya? Nah, perhatikan diagram transisi di bawah ini, ya. Anda lihat state Q0 ini. State Q0 ini dia bertransisi ke Q1 jika diberikan inputan A. Tapi Anda lihat, apakah ada inputan B yang membuat Q0 bertransisi, ya? Apakah dari lingkaran Q0 ada busur panah keluar yang bersimbol B? Tidak ada, ya. Ya. Maka jika digambarkan dalam tabel, Anda bisa lihat bahwa Q0 diberikan inputan A menjadi Q1, tapi Q0 tidak ada inputan B-nya, kosong. Ya.
Kalau Q1 ada, Q1 diberi inputan A menjadi Q1, diberikan inputan B menjadi Q0. Nah, maka dengan tidak adanya satu transisi ini atau satu inputan ini, maka membuat FSA ini bukan merupakan deterministik, karena deterministik itu selalu tepat bertransisi ke state berikutnya untuk setiap input yang ada. Ya. Lalu jenis apa ini? Ini adalah FSA jenis non-deterministik, jadi kebalikan dari deterministik. Nanti NFA akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran ini. Silahkan Anda menambah pengetahuan dari video-video pembelajaran yang lain tentang DFA tentang FSA maupun tentang NFA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.